Halo, nama saya Frans Pekuli. Di sini saya akan membuatkan video tutorial cara menginstal XAMPP pada sistem operasi Windows. Oke, yang pertama kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Tulis XAMPP, enter, ketik maksudnya. Nah teman-teman, saya saran kalau teman-teman mau download XAMPP pastikan dari website www.apachefriends.org. Kita langsung pilih download. Nah, di sini XAMPP dapat berjalan di 3 sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi Windows, kedua Linux, Mac OS. Nah, di sini versinya teman-teman. Biasa versi dari XAMPP yang paling terbaru itu paling bawah, yang itu 8.0.2 dengan PHP 8.0.2. Kita langsung download. Oke. Ini sedang mendownload teman-teman, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai mendownload. Kita double klik. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih yes. Kita tunggu. Tunggu. Ini tadi muncul warning seperti ini, kita oke juga, tidak apa-apa teman-teman. Setelah itu kita next. Nah, di sini kita akan memilih tempat untuk menyimpan folder XAMPP. Nah, di sini saya coba membuat. Kita buat sebuah folder. Sebenarnya sudah langsung buat, tapi biar sebagai contoh, teman-teman kalau mau taruh di D juga bisa, di E juga bisa. Di sini konsisten XAMPP. Setelah itu kita select folder, kita next. Ini pilih bahasa, tidak ada bahasa Indonesia teman-teman, jadi kita pilih bahasa Inggris.
Kita next, dan kita tunggu sehingga penginstalannya selesai. Oke, sambil menunggu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari Exam. Exam adalah sebuah server yang berdiri sendiri atau yang biasa dikenal dengan localhost, yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama Exam merupakan singkatan dari X, itu tempat sistem operasi apapun seperti Apache, MySQL, dan PHP dan Perl. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, teman-teman. Di sini saya mempersingkat waktu. Baik, saya mempersingkat waktu tadi, jadi di sini sudah selesai. Nanti muncul seperti ini, kita close aja live. Setelah itu kita tunggu, kita cek apakah Exam sudah berhasil terinstall atau belum, teman-teman. Nah, tampilnya akan seperti ini. Kita coba cek, teman-teman. Caranya kita tekan start, klik start pada Apache dan MySQL. Kita tunggu sampai warna hijau dulu, teman-teman. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung pilih di admin, maka dia otomatis akan buka browser, teman-teman. Nah, jika tampilnya seperti ini, berarti Exam sudah berhasil terinstall di laptop kita, di sistem operasi kita, teman-teman. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan membuat video tutorial cara menginstal Visual Studio Code menggunakan sistem operasi Windows. Oke, yang pertama sini kita buka browser. Kita tulis Visual, kita ketik Visual Studio Code, kita enter. Nah, biasa URL dari Visual Studio Code sendiri yaitu code.visualstudio.com. Nah, kita pilih yang download. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah sistem operasi yang dapat menjalankan Visual Studio Code. Yang pertama, di sini ada Windows, ada Linux, ada macOS. Nah, di sini karena saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi saya pilih yang Windows. Di sini bebas untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10 download. Kita tunggu sampai dia mulai mendownload.
biasanya dia otomatis akan turn on teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita tunggu sampai selesai, sampai hasil nolnya selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Visual Studio Code. Dan di sini sudah selesai teman-teman. Visual Studio Code adalah editor source code yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Biasa Visual Studio Code ini digunakan untuk membuat sebuah program atau website dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, C++, bahasa C, dan lain-lain. Dan cukup banyak yang menggunakan aplikasi Visual Studio Code ini. Oke, sekarang kita install, kita double klik. Oke, saya lanjut teman-teman. Maaf tadi ada orang telepon. Oke, kalau untuk seperti ini kita pilih I accept di argument next. Di sini kita akan memilih sebuah folder hasil penginstalan yang akan kita install. Nah, di sini karena sudah tersimpan di C, saya next. Nah, ini kita next, tapi dan ini tersimpan kita buat di desktop, di layar utama teman-teman. Next, install. Kita tunggu sampai penginstalnya selesai. Oke, selesai. Nah, jika teman-teman ingin langsung menjalankan Visual Studio Code, biarkan centang ini menyala. Jika tidak ingin menjalankan, bisa langsung hilangkan terus finish. Tapi sini saya akan langsung coba membukanya teman-teman. Kita centang, kita finish, maka otomatis Visual Studio Code akan terbuka. Oke, kalau sudah tampilnya seperti ini berarti sudah berhasil teman-teman, sudah bisa mulai untuk coding atau apapun itu. Oke, kita close. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan atau salah bahasa yang saya terjemahkan. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal Composer pada sistem operasi Windows. Oke, yang pertama sini kita buka browser. Ini URL-nya getcomposer.org /00/intro.md. Kita enter. Kita pilih using the installer Composer get miring setup.x ini. Nah,
dia sudah menolong. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Composer. Apa itu Composer? Composer adalah package manager di level aplikasi untuk bahasa penggunaan PHP, menawarkan standarisasi cara pengelolaan lapis dan software dependencies dalam project PHP. Composer memudahkan kita mendefinisikan pustaka atau library apa saja yang project kita butuhkan. Untuk kemudian, Composer lah yang akan menangani proses instalasi penyiapan pustaka-pustaka tersebut untuk kita gunakan. Baik, berikutnya siapa yang mengembangkan Composer? Composer dikembangkan pertama kali oleh Nils Aderman dan juga partnernya Jody Boggiano, dan semenjak dirilis pertama kali pada tanggal 1 Maret 2013, pengembangan Composer terus berlanjut dan mulai banyak orang yang ikut berkontribusi. Oke, di sini sudah selesai mendownload, kita langsung saja buka open file. Ya teman-teman, sebelum kita menginstal pastikan examnya sudah diaktifkan, sudah dijalankan. Kita start bagian Apache dan MySQL. Tunggu sampai dia warna hijau. Kita close. Kalau ada muncul seperti ini kita close aja teman. Kita pilih install for all user. Pilih yes. Ini kita abaikan saja, pilih next. Nah di sini kita pilih exam php.x. Kita jangan lupa pilih centang kan sini. Kita next. Kita next. Bisa. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, berikutnya akan tampilnya seperti ini. Kita next. Lalu kita pilih finish. Guys, bagaimana cara mengetahui apakah Composer sudah berhasil install atau belum? Kita cukup buka CMD dengan tekan -R. Kita ketik CMD. Oke, kita tulis saja di sini Composer. Kita enter. Nah, jika tampilnya seperti ini, berarti Composer berhasil di install teman-teman. Berikut tutorial dari saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstalasi Laravel pada sistem operasi Windows. Oke, sedikit catatan bagi teman-teman yang menggunakan Mac atau Linux, kalian bisa menggunakan terminal. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya menggunakan command prompt. Pertama kita buka command prompt. -R. Oke, di sini kita akan memilih penyimpanan dari project yang akan kita buat, project Laravel yang akan kita buat. Dan pastikan teman-teman sudah menginstal exam dan sudah running, teman-teman, sudah dijalankan. Di sini saya menggunakan exam control panel versi 3.24. Kita buka exam karena tadi kita menggunakan exam. Kita buka htdocs. Di sini kita membuat sebuah folder dengan nama project yang kita buat. Di sini saya menggunakan nama saya. Oke. Setelah itu pastikan teman-teman sudah mendownload dan menginstal Composer terlebih dahulu, teman-teman. Kita masuk, kita ketikkan script pertama cd /enter. Kita masuk exam cd exam enter. Kita masuk htdocs cd htdocs enter. Nah, di sini kita akan melakukan penginstalan. Kita masukkan script dengan Composer spasi create garis datar project spasi garis datar 2 prefer garis datar disk
Dulunya Laravel garis backlist Laravel, dan nama folder tempat penyimpanan project Laravel kita tadi. Dan tadi saya menggunakan nama saya masukkan nama saya ini. Oke, kita enter. Nah, di sini kita tunggu sampai penginstalnya selesai, teman-teman. Oke. Sambil menunggu di sini saya akan menyalakan sedikit tentang Laravel. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang di sumber terbuka atau open source menggunakan konsep model view controller atau yang biasa disebut dengan MVC. Laravel berada di bawah lisensi MIT dengan pengguna GitHub sebagai tempat berbagi kode. Pada bulan Desember 2013, Laravel menempati kerangka kerja PHP terpopuler dan berada di atas kerangka kerja PHP lain seperti Falcon, Symfony, Corel Ignite, dan lainnya. Laravel diluncurkan sejak tahun 2011, mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial di tahun 2015. Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di GitHub. Sekarang framework ini menjadi salah satu yang populer di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Laravel fokus di bagian end user, yang berarti fokus pada kejelasan dan kesederhanaan baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan fungsionalitas aplikasi web yang bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini membuat developer maupun perusahaan menggunakan framework ini untuk membangun apapun, mulai dari proyek kecil hingga skala perusahaan kelas atas. Laravel mengubah pengembangan website menjadi lebih elegan, ekspresif, dan menyenangkan sesuai dengan jargonnya. Selain itu, Laravel juga mempermudah proses pengembangan website dengan bantuan beberapa fitur unggulan seperti template engine, routing, dan modularity. Oke. Sekarang kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Oke, selesai penginstalan, kita masukkan cd spasi nama folder yang tadi kita buat. Nah, ini untuk mengetahui apakah ini sudah berhasil terinstall atau belum. Kita enter, terus kita masukkan script PHP spasi artisan server. Setelah kita masuk ke foldernya yang tadi kita buat, kita masukkan script PHP artisan server, kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini berarti Laravelnya sudah berhasil terinstall dan sudah bisa dijalankan. Oke, setelah muncul seperti ini, maka proyek yang tadi kita buat sudah bisa jalankan menggunakan URL ini, yaitu http://127.0.0.1.2.8000, yang artinya server development Laravel sudah dibuat dan proyek kita sudah bisa diakses di localhost dengan menggunakan port 8000 ini. Oke, bagi teman-teman jangan di stop dulu atau di close dulu teman-teman. Kita minimize, kita buka browser, kita ketikkan URL localhost .2 8000, enter. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstal Laravel dan sudah siap untuk membangun aplikasi menggunakan Laravel.
Oke, berikut tutorial dari saya, semoga bermanfaat.